Find the real. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemilik kandang ayam bertelur, Bang Japar, telah memberikan izin untuk observasi tugas kewirausahaan. Kepada Bang Japar sendiri dipersilahkan. Kami sudah bersama Bang Japar selaku pemilik dari ternak ayam ini. Kami akan mempertanyakan beberapa hal di dunia peternakan. Kapan pertama kali usaha ini dirintis? Pertama kali usaha ini dirintis itu pada tahun 2016. Hingga sekarang berjalan 5 tahun. Waktu pertama dirintis itu ada berapa ekor ayam? Yang Waktu pertama dirintis itu ada 1000 ekor ayam. Yang tepatnya itu lokasinya di belakang. Jadi pada pertama kali itu kandang yang pertama dibuat itu 1000 ekor dengan lokasinya di situ. Jadi beriringnya waktu menghasilkan kandang-kandang lainnya. terus lahan yang dibutuhkan untuk ternak ayam ini, untuk ternak Bapak ini ada berapa luas tanahnya? Kalau masalah luas, kalau keseluruhannya ini 1,5 hektar keseluruhannya. Jadi tinggal dibagi saja mungkin 20% kalau kita bisa lihat dari kondisi ya. Jadi karena luas sebelah sini kan agak kurang luas, jadi bisa 20% luas. Sekitar ya 20% dari 1,5 hektar itu. Terus sekarang kan sudah berjalan 5 tahun. Terus selama 5 tahun itu ada berapa ekor yang bisa dikembangkan? Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya. Selama 5 ekor ini jadi satu kandang itu 1000 isi. Jadi ada 4000 ekor. Kan tapi ya sering berjalannya waktu juga ada di mana ayam itu ada yang namanya akhir. Jadi akhir itu masa produksinya itu sudah kurang, dalam artian tidak produktif lagi. Jadi untuk saat ini kurang dari 4000. Akan tapi mulai dari awal sampai sekarang itu alhamdulillah sudah 4000 ekor. Terus bibit yang digunakan ini dicocokkan di sini atau memang Kita DUC pesan DUC. DUC itu bibit ayam mulai dari yang nol, itu mulai dari yang netas itu kita pesan lalu besarkan di sini, kita pelihara di sini. Nah, dan terus apa Bapak ngolah sendiri atau memang beli udah jadi? Kalau jadi ayam ini untuk masalah pakan itu beda-beda ya. Jadi ayam ini ada 3 fase. Fase pertama itu starter, kedua grower, dan yang ini ketika sudah di sini namanya fase layar. Kalau fase grower, fase starter itu ada mereknya 511. Itu pakan khusus fase starter, itu ada di sana contohnya, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti kalau yang grower itu lain lagi pakannya, itu sudah mulai ada campuran seperti bekatul atau dedak padi itu, terus ada jagungnya dihalusin. Kemudian untuk fase layar juga beda lagi konsentratnya, ada konsentrat fase layar yang super 36 itu. Terus itu juga campurannya bekatul atau dedak padi itu sama jagung gitu. Nah, ini untuk skala usaha, hasil telur dari 4000 ayam ini apakah habis di sini atau dikirim kemana gitu, Pak? Tergantung permintaan. Ketika ada permintaan dari kota Sumbawa sana, maka 3 hari sebelum kita bawa itu kita stok dulu. Tapi ketika tidak ada permintaan dari kota Sumbawa, maka telur itu harus di sekitar kecamatan Hutan ini aja.
peternakan ini apa saja, entah itu penyakit atau gimana? Dan- Kalau masalah itu ada sih yang sering mati, itu diakibatkan oleh kebersihan kandangnya yang kurang. Kemudian ada juga virus, karena ketika pergantian musim itu ayam itu jenis apapun pasti terkena virus ya. Yang pertama itu ada namanya virus AI atau avian influenza, itu bisa disebut flu burung. Kemudian kalau yang mati diakibatkan fesesnya atau tainya itu berwarna putih, mulai dari hijau ke putih, itu namanya darah kapur gitu. Jadi itu mulai dari yang ngorok itu lama kelamaan jika kita tidak tindak lanjut itu bisa mati. Itu saja kalau yang terjadi, hal yang terjadi itu kemungkinan itu seperti itu. Perawatan dari ayam ini apa aja, entah itu aturan vitaminnya atau vaksinnya gimana? Jadi untuk mengatasinya itu kita ada namanya disinfektan. Mulai dari disinfektan kita semprot. Artinya lebih lengkapnya itu sanitasi kandang, kita mulai dari pembersihan kandang. Setelah dibersihkan kandangnya, ayam yang sakit itu kita karantina dia, kita bedakan karena sifatnya itu mudah tertular ya. Karena ayam ini mengeluarkan kotoran yang kering dari ayam yang sakit itu ketika kena angin dia jadi debu terbang, itu akan dihirup oleh ayam lainnya, itu akan mengakibatkan penularan. Nah, maka dari itu ketika sakit tuh harus dipisahkan supaya tidak terjadi penularan. Tempat ayam yang sakit itu harus kita sanitasi kandangnya, mulai dari pembersihan kandang, penyemprotan disinfektan, dan juga vaksin. Tapi untuk vaksin ini harus sesuai, harus tepat dengan penyakitnya. Jika tidak, maka fatal, akibatnya bisa mati. Bisa juga kita memberikan vitamin. Ini untuk cara mengatasinya. Saya menanyakan modal awal dalam 1.000 ekor ayam ras, kira-kira berapa? Kalau untuk 1.000 itu, kalau modal ya, namanya pemula itu butuh modal yang lumayan. Jadi kalau kita hitung mulai dari TOC, karena bibit itu tidak menentu harganya. Ada di mana saat bibit itu turun harganya, ada di mana bibit itu naik harganya. Itu kalau naik itu sekitar 1.700.000 per box. Per box itu isinya 100 ekor. Jadi kalau 1.700.000 dikalikan 100 jadi ya 10 box itu berarti 10 jutaan, bisa lebih malahan itu ya. Itu belum termasuk pakan, jadi bisa diperkirakan 150 sampai 200 jutaan dengan lengkap dengan kandangnya. Tapi tergantung juga, kalau kandangnya pakai yang mau yang bagus atau mewah itu lain lagi, karena ini berhubung pakai bambu kan bisa minimalisir anggaran. Lain hanya dengan yang kayak gini, yang pakai kawat gini, lain ya, beda harganya juga. Jadi kalau masalah modal itu kita kembali ke kandangnya juga. Terus selama ini apakah tidak ada keluhan warga tentang kotoran ayam? Kalau itu karena jauh dari pemukimannya, alhamdulillah nggak ada. Cuma bagi warga yang tahu itu pasti akan mengambil dari kotoran ayam ini, karena kotoran ini bisa dijadikan sebagai kompos untuk pupuk alaminya. Tapi karena berhubung tidak banyak warga yang tahu itu, maka kita buangnya di lahan yang di depan, lahan kosong. Jadi untuk keluhan masyarakat selama ini tidak ada sih, alhamdulillah, karena jauh dari pemukiman. Malahan ada beberapa warga yang datang minta untuk dijadikan kompos. Terima kasih atas
partisipasi atau izin dari Pak Japar. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.